Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mempresentasikan Islam pada masa Nabi Muhammad SAW tentang Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib. Yang pertama, Utsman bin Affan. Sejarah mencatat bahwa Umar bin Khattab, khalifah kedua sebelum meninggal, tidak menunjuk atau mengangkat penggantinya. Sikap Umar ini didasari oleh pertimbangan kondisi sosial kemasyarakatan negara Madinah saat itu. Tetapi sebelum Umar wafat, beliau telah memberi pandangan tentang pergantian khalifah. Karena desakan dari sebagian besar kaum agar Umar menunjuk penggantinya dengan alasan supaya tidak terjadi kekacauan setelah beliau wafat. Akhirnya Umar mengambil jalan tengah dengan mengajukan 6 calon orang sahabat yang terbaik di tempat tidurnya karena sakit. Umar menunjuk suatu diwan yang terdiri dari Utsman, Ali, Abdurrahman ibnu Auf, Tolhah, Zubair, dan Sa'ad ibnu Waqqas untuk memilih khalifah di antara mereka apabila beliau meninggal dunia. Setelah Umar wafat, para sahabat yang telah ditunjuk melakukan musyawarah dengan menunjuk Abdurrahman bin Auf sebagai penghubung baik kepada sahabat maupun dengan kaum muslimin lainnya. Musyawarah ini menunjuk Utsman dan Ali sebagai nominator untuk menduduki jabatan khalifah. Pada akhirnya, karena Utsman lebih senior dibanding Ali, maka panitia pemilihan atau majelis syura sepakat memilih Utsman untuk menggantikan Umar sebagai khalifah. Islam masa Khalifah Utsman bin Affan. Di antara Khulafa al-Rasyidin adalah Utsman bin Affan, khalifah ketiga yang memerintah umat Islam paling lama dibandingkan ketiga khalifah lainnya yang memerintah selama 12 tahun. Dalam pemerintahannya, sejarah mencatat telah banyak kemajuan dalam berbagai aspek yang dicapai untuk umat Islam. Akan tetapi juga tidak sedikit polemik yang terjadi di akhir pemerintahannya. Pada masa Khalifah Utsman, konsep kekhalifahan sudah mulai mundur, dalam arti interest politik di sekitar khalifah mulai banyak diwarnai oleh dinamika kepentingan suku dan perbedaan interpretasi konsep kepemimpinan dalam Islam. Ketika itu sebenarnya Umar telah memilih jalan demokratis dalam menentukan penggantinya. Akan tetapi beliau berada dalam posisi dilematis. Ia diminta oleh sebagian sahabat untuk menunjuk penggantinya. Maka jalan keluar yang ditempuh Khalifah Umar adalah memilih formatur 6 orang. Kemudian formatur sepakat memilih Utsman sebagai khalifah. Terpilihnya Utsman sebagai khalifah ternyata melahirkan perpecahan di kalangan pemerintahan Islam. Pangkal masalahnya sebenarnya berasal dari persaingan kesukuan antara Bani Umayyah dengan Bani Hashim atau Alawiyah yang memang bersaing sejak zaman pra-Islam. Biografi Utsman bin Affan. Nama lengkapnya adalah Utsman bin Affan bin Abdi Syams bin Abdi Manaf bin Husay al-Quraisy. Nabi sangat mengaguminya karena ia adalah orang yang sederhana, saleh dan dermawan. Ia dikenal dengan sebutan Abu Abdullah, lahir pada tahun 573 Masehi di Mekah dari pasangan suami istri Affan dan Arwa. Beliau merupakan salah satu keturunan dari keluarga besar Bani Umayyah suku Quraisy. Sejak kecil ia dikenal dengan kecerdasan. Utsman bin Affan masuk Islam pada usia 34 tahun. Dari kedekatannya dengan Abu Bakar, beliau dengan sepenuh hati masuk Islam bersama sahabatnya Tolhah bin Ubaidillah. Meskipun masuk Islamnya mendapat tantangan dari pamannya yang bernama Hakim, ia tetap ada pendiriannya karena pilihan agamanya tersebut. Hakim sempat menyiksa Utsman bin Affan dengan siksaan yang amat pedih. Di kalangan bangsa Arab, ia tergolong konglomerat, tetapi perilakunya sederhana. Selama tinggal di Madinah, ia memperlihatkan komitmen sosialnya yang tinggi pada Islam. Seluruh hidupnya diabdikan untuk syiar agama Islam dan seluruh kekayaannya didermakan untuk kepentingan umat Islam. Ia menyumbangkan 950 ekor unta, 50 ekor kuda, serta 1000 dirham dalam perang Tabuk. Ia juga membeli mata air dari orang Romawi dengan harga 20.000 dirham guna diwakafkan bagi kepentingan umat Islam. Proses kekhalifahan Utsman bin Affan. Pada zaman kekhalifahan Umar bin Khattab, tepatnya ketika beliau sakit, dibentuklah Dewan Musyawarah yang terdiri dari Ali bin Abi Thalib, Utsman bin Affan, Sa'ad bin Abi Waqqas, Tolhah bin Ubaidillah, Zubair bin Awam, dan Abdurrahman bin Auf. Salah seorang putra Umar, Abdullah, ditambahkan pada komisi di atas tetapi hanya punya hak pilih dan tidak berhak dipilih. Dewan tersebut dikenal dengan sebutan Ahlul Ahli.
hali wal akhdi, dengan tugas pokok menentukan siapa yang layak menjadi penerus Khalifah Umar bin Khattab. Sahabat-sahabat yang tergabung dalam dewan posisinya seimbang, tidak ada yang lebih menonjol, sehingga cukup sulit untuk menetapkan salah seorang dari mereka sebagai pengganti Umar. Tidaklah heran bila dalam sidang terjadi tarik ulur pendapat yang sangat alot. Walau pada akhirnya mereka memutuskan Utsman bin Affan sebagai khalifah setelah Umar bin Khattab dalam memerintah umat Islam, ia meminta pendapat masing-masing nominasi. Saat itu Zubair dan Ali mendukung Utsman, sedangkan Utsman sendiri mendukung Ali. Tetapi Ali menyatakan dukungannya terhadap Utsman. Kemudian Abdurrahman bin Auf mengumpulkan pendapat-pendapat sahabat besar lainnya. Akhirnya suara mayoritas menghendaki dan mendukung Utsman. Lalu ia dinyatakan resmi sebagai khalifah melalui sumpah dan baiat seluruh umat Islam. Pemilihan itu berlangsung pada bulan Zulhijjah tahun 2003 Hijriah atau 644 Masehi dan dilantik pada awal Muharram 24 Hijriah atau 644 Masehi. Kondisi sosial politik pada masa Khalifah Utsman bin Affan. Berbagai keberhasilan yang diraih oleh Khalifah Utsman dalam bagian pertama pemerintahannya, di antaranya menumpas pemberontakan yang mengambil kesempatan atas wafatnya Umar, juga melakukan perluasan kekuasaan daerah Islam ke Tripoli, Tabristan, Harah, Kabul, dan beberapa daerah lainnya. Perluasan daerah Islam juga dilakukan ke daerah pantai dengan mengerahkan angkatan laut yang dipimpin oleh Muawiyah bin Abi Sufyan pada tahun 28 Hijriah dan dapat menaklukkan penduduk Siprus ke bawah kekuasaan Islam. Sedangkan 6 tahun kedua yang oleh para ahli dikatakan sebagai masa kekacauan adalah pada saat ia mengambil kebijakan antara lain di bidang politik dengan mengangkat keluarga dekatnya menjadi gubernur yang karena beliau dikatakan sebagai nepotis. Sedangkan pada masa pengelolaan pendayagunaan uang negara serta kebijaksanaan lain juga menimbulkan konflik di kalangan masyarakat. Dari gaya kepemimpinannya terlihat bahwa Utsman tidak memiliki ketegasan seperti yang telah dimiliki oleh Abu Bakar dan tidak memiliki keberanian moral yang radikal seperti yang dimiliki oleh Umar. Sikap kasih sayang terhadap keluarganya di suatu pihak merupakan refleksi dari kesalahannya dan kesedermawannya, tetapi di lain pihak menimbulkan kemalangan bagi dirinya. Secara ekonomis, keluarga Utsman masih ada yang tergolong miskin dan membutuhkan uluran tangan Utsman. Namun secara politis, keluarga Utsman termasuk golongan aristokrat di Mekah yang selama 20 tahun menghina, menganiaya, dan berperang melawan Rasulullah serta pengikutnya. Pemberontakan pada masa Khalifah Utsman bin Affan. Kebijakan Utsman dalam bidang politik, pengelolaan kekayaan secara tidak adil merupakan sebagian sumber ketidakpuasan rakyat, sehingga gerakan protes-protes muncul di berbagai wilayah kekuasaan Islam. Gerakan protes itu mula-mula dengan cara lunak, kemudian mengangkat secara tajam dan keras setelah kelihatan bahwa Utsman tidak menunjukkan adanya perubahan dalam sikap dan kebijaksanaan politik, serta tindakannya yang dipandang tidak adil. Syekh Mahmudun Nasir dalam bukunya Islam Its Concept and History mengemukakan dengan singkat beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya pemberontakan terhadap Khalifah Utsman, antara lain: 1. Keluarga Umayyah adalah kelompok Quraisy yang paling banyak merintangi perjuangan Nabi Muhammad SAW melalui penindasan, penganiayaan, dan kemudian masuk Islam berdasarkan keuntungan duniawi, karena mereka akan hancur apabila membangkang sewaktu penaklukan Mekah. Kedua, pada masa pemerintahan Utsman yang masih berkedudukan di Madinah, ternyata rakyat Madinah semakin kehilangan posisi serta kedudukan dalam pemerintahan dan tidak banyak memperoleh jabatan dalam pemerintahan. Yang ketiga, pada masa pemerintahan Utsman yang masih berkedudukan di Madinah, ternyata rakyat Madinah semakin kehilangan posisi serta kedudukan dalam pemerintahan dan tidak banyak memperoleh jabatan dalam pemerintahan. 4. Sifat Utsman yang terlalu percaya kepada Marwan dan ketidaktegasannya mengatasi berbagai kemelut menimbulkan rasa tidak puas di kalangan masyarakat umum. Tindakan Utsman membuang Abu Dzar Al-Ghifari atas pengaduan Muawiyah yang menyalahkan pendapat Abu agar orang kaya diwajibkan membantu orang miskin. Yang terakhir, sebab lain ialah munculnya ahli fitnah yang tidak puas terhadap Utsman, yaitu Abdullah
Sabak, seorang Yahudi yang masuk Islam dan pernah diusir dari Basrah, Kufah, dan Syria, akhirnya menetap di Mesir. Bila diperhatikan sebab-sebab di atas dapat diketahui di antara beberapa hal yang menyulut kemarahan kaum muslimin adalah sikap yang diperlihatkan oleh Utsman yang terkesan mengesampingkan Bani Hashim dalam masalah pemerintahan. Ali bin Abi Thalib sendiri sebagai seorang sahabat terkemuka dan memiliki kapasitas keilmuan yang memadai juga tidak diberi kedudukan dalam konteks ini. Tuduhan bahwa Utsman menganut paham nepotisme terbukti. Masyarakat juga tidak senang terhadap penguasa yang diangkat oleh Utsman. Hal ini dengan cepat menjalar ke berbagai daerah sehingga terjadi berbagai pemberontakan seperti di Kufah pada tahun 695 Masehi dan di Mesir tahun 656 Masehi. Kesalahan dan kehilangan yang dilakukan Utsman dijadikan oleh Abdullah ibnu Sabak sebagai momen yang tepat untuk menjerumuskan umat Islam ke jurang perpecahan yang dalam. Dengan lantang kedekatan bahwa Utsman telah merampas hak kekhalifahan dari tangan Ali. Hal itu sejalan dengan konsep wilayah yang dikemukakannya, di mana Rasulullah telah berwasiat agar menunjuk Ali sebagai khalifah sebab jadi kelaziman bagi para nabi mengadakan wasiat dalam menentukan penggantinya. Propaganda tersebut semakin menambah kebencian rakyat terhadap Utsman. Yang kedua, Ali bin Abi Thalib. Setelah wafatnya Utsman bin Affan, khalifah digantikan oleh Ali bin Abi Thalib. Pengangkatan Ali bin Abi Thalib menjadikan khalifah ini dalam situasi dan kondisi konflik yang cukup tajam di kalangan umat Islam. Tetapi pengangkatan Ali bin Abi Thalib dianggap sangat tepat karena mempunyai 3 hubungan sekaligus dengan Nabi sebagai saudara sepupu, saudara angkat sekaligus menantunya. Sehingga ada yang beranggapan Ali lah yang tepat menjadi khalifah. Ali adalah seorang yang populer dalam sejarah Islam karena prestasi dan jasa-jasa yang diukirnya selama hayatnya. Bila dikaji lebih jauh, kelebihan dari keistimewaan Ali lebih dominan berada di luar aspek politik. Hal ini terbukti dengan adanya gelar yang disandang Ali di luar aspek politik, seperti julukan yang diberikan kepadanya sebagai bab al-ilmi, pintunya ilmu, karena kekuasaan ilmu pengetahuan yang dimilikinya. Gelar Asadullah karena keberanian dan ketangguhannya dan kepiawaiannya dalam memainkan pedang. Juga di bidang lain seperti kemurahannya jiwanya, Ali mendapat gelar karama Allahu wajhahu, karena tidak pernah saat pun menunjukkan wajahnya di hadapan berhala sesembahan kaum jahiliyah Lata dan Uzza. Biografi dari Ali bin Abi Thalib. Nama lengkap Ali bin Abi Thalib adalah Ali bin Abi Thalib bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Husay bin Kilab al-Quraisy. Dilahirkan di Mekah 10 tahun sebelum kerasulan Muhammad dan ibunya bernama Fatimah binti Asad bin Abdul Manaf. Yang menarik tentang Ali adalah ia orang yang pertama dari Bani Hashim, karena itulah terkumpul padanya sifat-sifat mulia Bani Hashim seperti kecerdasan, kekuranian, keberanian, dan kewibawaan. Beliau juga saudara sepupu Nabi SAW, anak paman Nabi Abi Thalib, yang menjadikan menantu Nabi SAW suami dari putri Rasulullah yang bernama Fatimah. Fatimah adalah satu-satunya putri Rasulullah yang ada serta mempunyai keturunan. Dari pihak Fatimah inilah Rasulullah mempunyai keturunan sampai sekarang. Khalifah bin Abi Thalib merupakan orang yang pertama kali masuk Islam dari kalangan anak-anak Nabi Muhammad SAW. Semenjak kecil diasuh oleh kakeknya Abdul Muthalib. Kemudian setelah kakeknya meninggal diasuh oleh pamannya Abdul Thalib. Karena syarat tidak menolong dan membalas jasa kepada pamannya, maka Ali diasuh Nabi SAW dan dididik pengetahuannya dalam agama Islam amat luas karena didekatnya dengan Rasulullah. Beliau termasuk orang yang banyak meriwayatkan hadis Nabi tentang keberanian dan kecintaannya kepada Nabi dan dibuktikannya ketika Nabi dalam bahaya. Ia diminta menggantikan Nabi di tempat tidur pada malam Nabi meninggalkan Mekah menuju Madinah untuk hijrah. Padahal beliau tahu resiko yang dihadapinya. Sungguh pun maut telah mengintip, Ali tetap tidak memperdulikannya. Pembaiatan Ali sebagai khalifah. Setelah wafatnya Khalifah Utsman tepatnya tanggal 11 Juni 645 Masehi, 7 hari kemudian tanggal 24 Juni 645 Masehi, masyarakat Islam memproklamirkan Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah keempat di Masjid Nabawi. Sebenarnya pembaiatan Ali tidak mulus seperti pembaiatan 3 khalifah sebelumnya.
Ada riak-riak kecil sahabat yang menentang diangkatnya Ali sebagai khalifah, baik secara terang-terangan maupun secara sembunyi. Ada pula yang pada mulanya mendukung Ali kemudian membatalkan kedukungannya karena tidak terpenuhi keinginannya. Meskipun mula-mula terdapat sejumlah orang yang menentang, tetapi setelah calon terpilih dan diputuskan menjadi khalifah, semua orang menerimanya dan ikut berbaiat serta menyatakan kesediaannya. Namun lain halnya ketika pemilihan Ali bin Abi Thalib. Justru sebaliknya, setelah terbunuhnya Utsman bin Affan, masyarakat beramai-ramai datang dan membaiat Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah. Beliau diangkat melalui pemilihan dan pertemuan terbuka. Tetapi suasana pada saat itu sedang kacau, karena hanya ada beberapa tokoh senior masyarakat Islam yang tinggal di Madinah, sehingga keabsahan pengangkatan Ali bin Abi Thalib ditolak oleh sebagian masyarakat termasuk Muawiyah bin Abu Sufyan. Meskipun hal itu terjadi, Ali masih menjadi khalifah dalam pemerintahan Islam. Dengan demikian, pengangkatan Ali sebagai khalifah tidak semulus yang dialami 3 khalifah pendahulunya. Meskipun didukung oleh hampir seluruh kaum muslimin waktu itu, terdapat juga sekelompok yang menentangnya, terutama yang makmur dan mendapat jabatan pada waktu pemerintahan Utsman. Hampir tidak ada kestabilan sedikitpun selama pemerintahan Ali. Permasalahan masa Ali bin Abi Thalib. Tidak berfungsinya konsep kekhalifahan pada masa Ali bin Abi Thalib pertama disebabkan karena pembunuhan terhadap Khalifah Utsman masih misterius. Tidak diketahui siapapun pembunuhnya. Karena itu ada dugaan bahwa yang membunuh kelompok Ali, yang membunuh adalah kelompok Ali. Keadaan ini oleh sebagian kelompok dipolitisir untuk mempertajam pertentangan kesukuan antara Bani Hashim ya atau Ali dengan Bani Umayyah atau Utsman. Kedua, elit pemerintahan khususnya dari kalangan gubernur Syria tidak menginginkan Ali tampil sebagai khalifah, sebab Ali yang alim dan zuhud itu sudah tentu tidak suka melihat gubernur yang berorientasi pada kemewahan dunia. Dengan kata lain, munculnya Ali sebagai khalifah akan merugikan kelompok elit Islam yang cinta pada kedudukan dan kekuasaan, sedangkan rakyat memimpikan kualitas kepemimpinan seperti pada zaman khalifah sebelumnya. Pemerintahan Ali adalah pemerintahan yang mencoba mendasarkan pada dasar-dasar hukum agama Islam. Hal tersebut terlihat ketika orang Ali hendak mengembalikan umat kepada kehidupan seperti zaman Rasulullah, di mana orang-orang bekerja dan berjihad semata-mata karena Allah. Dengan pemahaman yang dalam tentang agama Islam, maka langkah pertama yang ia lakukan setelah menjabat menjadi khalifah antara lain yaitu mengganti seluruh gubernur wali-wali daerah yang dulu diangkat Utsman secara nepotisme dan menjemput kembali segala fasilitas yang diberikan Utsman pada familinya. Karena hal itu bertentangan dengan ajaran agama yang memerintahkan agar berlaku adil kepada siapa saja. Kebijaksanaan politik Ali bin Abi Thalib. Menurut Tabani yang dikutip oleh Syalabi, setelah Ali dibaiat menjadi khalifah, ia mengeluarkan 2 kebijaksanaan politik yang sangat radikal, yaitu 1. Memecat kepala daerah angkatan Utsman dan menggantikan dengan gubernur baru. 2. Mengambil kembali tanah yang dibagi-bagikan Utsman kepada familinya dan kaum kerabatnya tanpa jalan yang sah. Menanggapi kebijakan yang dilaksanakan oleh Ali tersebut, ada yang berpendapat bahwa kebijaksanaan Ali itu terlalu radikal dan kurang persuasif, sehingga menimbulkan perlawanan dari gubernur, khususnya gubernur Syria yaitu Bani Umayyah yang tidak mau tunduk pada Khalifah Ali. Terbukti ia menolak kehadiran gubernur yang baru diangkat Ali. Tindakan politik yang radikal itu kendati strategis tapi dinilai tidak taktis, sebab pada masa Khalifah Utsman konflik etnis antara Bani Umayyah dan Bani Hashim sudah ada. Terbukti ketika Utsman terbunuh secara misterius, Bani Umayyah mengeksploitasi tujuan pada Ali karena Bani Umayyah memang berambisi menjadi khalifah. Ya, sekian dari saya. Apabila ada kesalahan kata dan kurang mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.